saatnya Indonesia untuk memilih. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Natsir didampingi Panwascam Kabupaten Kota Waringin Timur, Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur, serta unsur Prokopinda Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan penertiban APK pada Rabu 24 Januari 2024. Penertiban APK yang tidak mengikuti aturan seperti di pohon, area trotoar, sarana pendidikan, tempat ibadah, di beberapa titik meliputi wilayah Jalan Sampurna, Jalan Christopher Mihing, Jalan Water Kondrat, Desmond Ali, Cilikriwut, dibagi beberapa grup sehingga titik yang ditertibkan sesuai dengan yang sudah disepakati. Kegiatan penertiban ini dilaksanakan pada Rabu dan Kamis 25 Januari 2024 dengan dibagi beberapa grup, yakni grup dengan personil Salim, Avo, Ega, Okta, Saiful, grup 2 Muhammad Natsir, Siwi, Darwis, Bayu, Regina, serta grup 3 Dedi Oktavia, Ubid, dan Randy. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Natsir mengatakan bahwa dalam penertiban APK yang dilaksanakan tidak seluruhnya ditertibkan, hanya beberapa dari sebagian yang dibersihkan setelah masa tenang nanti. Ya, kegiatan hari ini adalah kami melaksanakan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan, seperti ditempel di pohon. Nah, kemudian yang kedua di atas saluran parit. Ketiga di persimpangan jalan yang mengganggu pengguna jalan. Kemudian APK-APK yang rusak gitu kan, yang mengganggu pemandangan, keindahan tata kota. Kemudian dekat dengan fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan ibadah, serta fasilitas publik. Nah, itu kami tertibkan, dan juga ini merupakan tindak lanjut atas rilis dari Bawaslu Provinsi Kalteng, di mana Kota Waringin Timur itu terbanyak dalam APK yang diduga tidak sesuai ketentuan. Nah, untuk penertiban ini tidak babat habis. Jadi kalau memang yang APK itu sesuai dengan ketentuan, kami tidak menertibkan. Nah, kemudian nanti di Minggu Tenang di tanggal 10 itu harus semua bersih. Jadi semua kami rapikan karena memang itu tidak boleh ada terpasang APK satupun di saat Minggu Tenang tanggal 11 sampai 13. Jadi penertiban ini adalah penertiban yang kedua. Kemarin kita kan melaksanakan sebelum masa kampanye. Nah, ini di tengah masa kampanye, kemudian nanti di terakhir kami melaksanakan penertiban gabungan karena harus bersih semua sebelum steril semua sebelum Minggu Tenang. Untuk yang di wilayah kecamatan di luar kota seperti apa? Untuk kecamatan luar kota sampai dengan desa, kami sudah menginstruksikan kepada jajaran Panwascam, pengawas kelurahan desa. Kemudian kami juga koordinasi dengan pemerintah kabupaten, di mana Bupati merespon artinya mendukung kegiatan penertiban ini dengan mengeluarkan surat instruksi kepada kecamatan, kemudian kepada kepala desa, kelurahan untuk bersama-sama dengan pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan desa pada tanggal 24 hari ini sampai dengan besok untuk APK yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik perundang pemilu maupun perundang lainnya seperti Perda maupun undang-undang lingkungan hidup. Nah, sampai dengan saat ini peserta pemilu sudah kami sampaikan, kami kan 2 kali nih menghimbau secara tertulis maupun mengundang rapat, ya intinya menyampaikan secara persuasif di mana kami melakukan pencegahan dulu sebelum kami melakukan penertiban. Sudah kami laksanakan. Nah, kemudian kegiatan penertiban ini kami juga berterima kasih kepada pihak dinas DPM PTSP kan perizinan, kemudian juga Kesbangpol, Satpol PP, kemudian di backup oleh Polres Kodim dan Kodim 19 tim gabungan. Nah, inilah memang kami menunjukkan bahwa kebersamaan ini Bawaslu tidak bisa bergerak sendiri, harus koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penertiban APK, karena tidak hanya menegakkan undang-undang pemilu, ini juga menegakkan ketentuan perundang-undangan seperti Perda dan undang-undang lainnya. Sebelumnya kan peserta pemilu sudah diimbau untuk menurunkan sendiri Sudah. Nah, tapi kalau melihat hasil hari ini, peserta pemilu lebih cenderung membiarkankah atau gimana? Ya, memang ada saat saya menghadiri undangan sosialisasi di KPU itu, ya mereka sih nyeletuk aja, Pak Ketua, kalau nanti penertiban yang rusak aja gitu kan. Ya itu kan bahasa nyeletuk, tapi kami kan menyampaikan secara tulis menyampaikan persuasif ya maupun secara resmi bahwa yang tidak dibolehkan adalah seperti yang tertuang di dalam undang-undang maupun ketentuan
perundang-undang lainnya, Perda, kemudian undang-undang lingkungan hidup, maupun keputusan KPU. Walaupun keputusan KPU itu dia bukan peraturan perundang, tapi merupakan hasil kesepakatan KPU Kotim bersama dengan instansi terkait mengenai tata cara pemasangan alat peraga kampanye seperti umbul-umbul, baliho, dan spanduk. Kalau lokasi APK yang dekat jaringan PLN itu bagaimana? Nah, kalau jaringan PLN ini ya sama halnya, karena kita menghindari adanya kecelakaan bagi yang pemasang ataupun misalnya bagi yang memang dekat dengan bagi yang memasang, ataupun misalnya ada yang mendekati APK ketika misalnya terjadi musibah gitu kan, maka akan ada sanksi bagi yang memang sengaja memasang itu kan ini kan menyangkut dengan pidana umum. Jadi setiap orang yang dengan tidak sengaja atau lalai itu kan membahayakan atau mencelakakan orang itu atau menyebabkan meninggal dunia, itu ada itu di KUHP itu kan. Seperti yang kemarin terjadi, kami diminta tanggapan, ya kami karena itu dipasang di billboard resmi, ini ranahnya adalah ranah dari vendornya. Bagaimana mereka memasang, apakah sesuai ketentuan atau tidak ketentuan, sesuai dengan klausul antara pemerintah dengan vendornya kan. Kami melihat di peraturan KPU itu tanggapannya tidak diatur secara tegas, sehingga inilah yang menjadi arena abu-abu, debatable atau penafsiran yang memang harus dibuktikan. Ya kami Bawaslu juga kalau misalnya melihat ini sembako, kami mengkajinya harus benar-benar pasti artinya secara pemilu seperti apa, secara material seperti apa. Karena kan berbicara pidana pemilu, dan tentunya Bawaslu juga kan membahas ini tidak sendiri. Ada kejaksaan dan ada kepolisian yang juga punya penafsiran hukum yang sama atau berbeda, Pak. Tapi ketika misalnya ada laporan, ya kami proses, wajib, tidak boleh kami tolak. Tidak boleh lah, kalau saat ini Bawaslu Provinsi menginstruksikan ketika misalnya ada sebagian sembako, voucher, segala macam yang material lainnya itu, kami himbau itu jangan, karena ya itu kan sudah masuk ranahnya kan abu-abu, bisa masuk tidak kan. Ya kita menghindari lah ada saing laporan akan pemilu, sehingga suasana Kamtipmas dalam menuju hari H ini kan ya istilahnya tertib lah. Harapannya, peserta maupun penyelenggara pemilu melaksanakan kegiatan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku serta kesepakatan sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 berlangsung sukses. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia